Hidayah ada dua. Irsyad, hidayah irsyad yang dibilang juga hidayah ilmu. Oke? Sama hidayah taufik. Demikian pula Rasulullah SAW membawakan hidayah kepada kaumnya, yaitu apa? Hidayah ilmu, ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan agama yang benar, diajarkan cara yang benar di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah ilmu. Manusia bisa saling memberikan satu sama lain. Oke? Ada jenis hidayah kedua yang sifatnya hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak punya urusan di situ. Semulia apapun, nggak bisa ngasih. Yaitu hidayah taufik. Berupa apa? Tergeraknya hati manusia setelah mendapatkan ilmu tadi, hidayah irsyad, tergerak hatinya untuk mau mulai melakukan langkah perubahan. Entah melakukan kewajiban yang dulunya belum dia lakukan, atau meninggalkan larangan yang dulunya belum dia tinggalkan. Nah, tergeraknya hati manusia demikian, kuasanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia tahu agama Islam agama yang benar, tuh tergerak hatinya untuk mau mengucapkan syahadat. Berapa banyak orang yang tahu bahwa agama Islam agama yang benar, cuman masih nggak mau dia mengucapkan syahadat. Tuh udah, dia dapat irsyad tapi nggak dapat taufik. Artinya begitu. Ya. Demikian Rasulullah SAW yang terus membujuk pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Oke? Tapi pamannya meninggal di atas agama kaumnya, di atas agama tradisionalnya. Rasul pun bersedih dan kemudian terus bersedih dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pamannya. Di situ turun teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh. Jadi gimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya? Tapi di ayat lain Allah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Noh. Lihat ayat 1 sama ayat 2 zahirnya bertentangan. Nah, katanya nggak bisa memberikan hidayah. Tapi ayat berikutnya ayat lain berkata bahwasanya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, seolah-olah Rasul bisa memberikan hidayah. Ya, tapi di ayat yang lain tadi Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Ya, zahirnya ta'arud, zahirnya kontradiksi. Sebenarnya kalau kita pahami bentuk-bentuk hidayah, nggak kontradiksi. Hidayah yang Allah isbat ada pada Rasul, Allah tetapkan ada pada Rasul, maksudnya hidayatul ilm, hidayah yang berupa ilmu yang bermanfaat tadi, ngasih tauin jalan yang benar. No, yang manusia bisa. Nah, hidayah yang Allah nafikan dari Rasul, kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cinta itu. Ini lagi ngomongin hidayah taufik. Yang itu hanya menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil. Dan taufik levels ada beberapa tingkatan yang merupakan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fahmu, memahaminya. Oke? Yang berapa banyak orang yang sudah disampaikan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tak kunjung memahaminya. No, iya kan? Tapi ada orang yang bisa memahaminya tuh. Dia bisa paham karena dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Bentuk taufik pertama, dia mulai memahami tuh. Bentuk taufik yang paling setelah hidayah irsyad, bentuk taufik awal nih, dia mulai paham. Oh, tuh, yang orang lain enggak paham. Setelah memahaminya, naik level berikutnya, qabulu, menerimanya. Berapa banyak orang udah disampaikan, paham tuh, tapi kagak mau terima. Kenapa? Nggak sesuai dengan seleranya. Nggak sesuai dengan yang selama ini dia jalan, kan? Nggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Oke? Bertentangan dengan hawa nafsunya. Akhirnya dia memilih untuk menentangnya. Iya kan? Tapi ada beberapa orang yang setelah dia memahaminya, dia menerimanya. Oh, selama ini aku salah. Oke? Nah, dia bisa menerimanya. Itu bentuk taufik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerimanya, kemudian naik lagi level berikutnya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya kan? Berapa banyak orang udah paham, nerimo, tapi ngamalin masih nggak mau. Entah karena berat, oke? Entah karena hilangnya keuntungan duniawi apabila dia mulai menerapkan kebenaran tersebut. No. Entah karena kalau dia mengamalkannya nanti dimusuhin sama lingkungan sekitarnya, oke? Oleh kaumnya, dan dia nggak kuat. No. Kok muka lu sekarang banyak akarnya? Itu jenggot apa akar gigi, bro?
Dia nggak tahan nih, dimusuhin sama kaumnya, dia nggak tahan. Akhirnya memilih untuk tidak mengamal, kan? Atau dia bermusuhin sama istrinya. Abang apaan sih muka berbulu begitu? Cukur nggak lo? Kalau nggak tidur di luar lo. Kata bininya. Ya ini kan berat rintangan untuk melaksanakannya, untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Akhirnya nggak semua orang bisa melaksanakan. Tapi ada beberapa orang diberikan oleh Allah kekuatan hati. Akhirnya dia mau mengamalkannya. Ini bentuk taufik juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian setelah itu level berikutnya yang paling tinggi, as-sabatu alaih, tegar, bertahan, teguh di atasnya, nggak goyang, hang on tight, bertahan, nggak goyang. Berapa banyak orang yang udah mengamalkan kebenaran yang dia ketahui, dia bergabung bersama barisan ahlu sunnah, menuntut ilmu sunnah, tapi nggak tahan dengan kondisi yang terjadi padanya. Penentangan, hilangnya keuntungan, hilangnya popularitas yang dulu dia punya, hilangnya, goyang, dia akhirnya kembali, dia nyungsep lagi ke dunia awalnya. Subhanalladzi biyadihil qulub, maha suci zat yang di tangannya lah hati para manusia, yuqallibuha kaifa syaa, dibolak-balikin semaunya. Ya, dia udah tahu yang hak, mengikuti barisan yang hak, okay? Di booming bahwa dia sebagai orang yang masuk di barisan ahlu sunnah, barisan hak. Tapi semudah itu Allah rubah hatinya, kembali dia kepada dunia awal. Itu dia, nggak dapat sabat. Ya, kayak gitu salah gaul. Entah sohibnya salah, entah salah berguru. Dia salah berguru, tapi bersohib dengan orang-orang yang lemah. Kenal lemah dia, karena manusia akan terkena hati yang sama. Kemudian Allah akan sama ratakan seseorang dengan orang-orang yang nongkrong di barang. Pernah kita jelaskan sunatullah, ya? Nafi' ibn Azruq kemarin kita jelaskan, gurunya siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cuman nongkrongnya, kongkongnya sama siapa? Khawarij. Akhirnya jadi apa? Jadi pentolan Khawarij, bikin geng Khawarij baru, Az-Zariqah. Ini keren kan? Apa? Salah bersohib tuh. Kalau nggak salah berguru, salah bersohib udah.